Terus. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih menjaga kami dari setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar, mari Engkau memberkati kami dan memberkati ibu kami, agar sebentar materi yang Ibu Guru tadi sampaikan bisa benar-benar terkami dalam pikiran kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya, bisa atau tidak? Kakak Novi, Novi, hadir Ibu. Amel, hadir. Wow, hadir Ibu. Ruth, hadir Bu. Maria, hadir Bu. Elvi, Amel. Sakit, Bu. Baik. Semua sehat toh? Sehat. Ada sakit deh? Iya Ibu. Sakit, Ibu. Jadi sebelum kita memulai belajar kita menyanyi dulu. Semua bangun berdiri, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oh, nanti lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulang-pulang, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan air kepada airku Indonesia. Baik, semua duduk. Kita pelajaran hari ini kok. Jadi di sini Ibu akan membawa materi hari ini tentang hidup rukun di sekolah. Baik, di sini kita akan masuk dalam pengertian hidup rukun di lingkungan sekolah. Hidup rukun di lingkungan sekolah nih Adam tahu kok? Tidak Ibu. Baik, hidup rukun di lingkungan sekolah adalah hidup rukun di lingkungan sekolah adalah sikap perilaku hidup bersama secara damai, saling menghormati, saling membantu, serta tidak menimbulkan pertengkaran dengan orang lain di lingkungan sekitar baik di rumah maupun di sekolah maupun di masyarakat. Baik, unsur-unsur hidup rukun. Unsur-unsur hidup rukun antara lain saling menghormati, toleransi terhadap perbedaan, kerjasama, gotong royong, tenggalan rasa, saling membantu. Tiga, yang ketiga, jenis-jenis hidup rukun di lingkungan. Hidup rukun di lingkungan keluarga maupun hidup rukun di lingkungan sekolah, bukan hidup rukun di lingkungan sekolah. Tujuan hidup rukun di lingkungan sekolah: menciptakan suasana
tanggung jawab dan toleransi, mendukung proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Di sini Ibu ada ambil contoh cerita pendek tentang hidup rukun. Cerita pendek tentang hidup rukun di sekolah, judul bermain bersama di halaman sekolah. Pada waktu istirahat, Rani, Siti, dan Beni bermain bersama di halaman sekolah. Mereka bermain melompat tali dengan gembira. Ketika Beni tidak sengaja meningkatkan tali, Rani hampir terjatuh. Beni segera meminta maaf. Rani pun memaafkan Beni dan mereka kembali bermain bersama. Tidak ada pertengkaran di antara mereka saat bel berbunyi. Mereka saling membantu merapikan permainan dan masuk kelas bersama-sama. Hidup rukun membuat mereka merasa senang dan sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Tujuan hidup rukun di lingkungan sekolah: menciptakan suasana sekolah yang aman, nyaman, dan damai, menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara warga sekolah, mempererat persahabatan dan kerjasama antara siswa, menghindari terjadinya pertengkaran atau perpecahan, membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan toleransi, mendukung proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Pertanyaan pemantik, apa yang dimaksud dengan hidup rukun di sekolah? Ada yang tahu anak-anak? Baik, jadi hidup rukun di sekolah tuh kita saling membantu, macam contoh Ibu ambil tuh, misalnya kata Novi berpoin tidak ada, ya kita harus kasih, atau teman punya berpoin lebih bisa kasih. Mengapa kita harus hidup rukun dengan teman di sekolah? Ya, kalau kita tidak hidup rukun dengan teman, maka kita akan sendiri-sendiri. Kita buat sesuatu pun sendiri, dan kita tidak akan dapat teman yang banyak. Kita masalah pun kita sendirian akan tangani, dan kita tidak mau hidup rukun dengan kita berteman. Yang ketiga, sikap apa saja yang menunjukkan hidup rukun di sekolah. Ada yang tahu kok? Tidak. Baik, di sini Ibu ada siap cerita pendek. Tadi anak-anak akan menentukan dia punya topik dengan dia pokok masalah. Baik, di sini Ibu akan memberikan tugas. Ibu sudah membuat cerita, jadi anak-anak tinggal tentukan dia punya tema cerita, dia punya tokoh dengan latar masalah yang terjadi. Ibu akan bagi kelompok. Baik, Ibu akan kasih waktu anak-anak 5 menit
Oh ya. Oke, kalau begitu 5 menit terlalu singkat, maka ibu harus tambah waktu 5 menit lagi. Bisa kan? Bisa. Ada yang tidak ada berpoin juga, ada berpoin sama. Ada. Aduh, ibu ada cuma berpoin sama ibu. Sama. Sudah kok belum ya, Nak Nero? Belum ibu. Kerja cepat sudah. Mama pulang kok tidak? Ibu. Ada yang silakan. Iya, Ibu lapar. Kan capek kerja tugas, kita belum sudah. Salah ibu. Ibu sampai dulu baru. Bovi, kerja sudah jangan tertawa-tertawa. Marian. Ibu. Nanti kamu kerja tugas selesai baru ibu beli makanan ringan kamu makan. Boleh, Ibu. Boleh. Aduh, gue. Next sudah. Ada punya dari kelompok mana sudah ya presentasi sudah. Ini satu kelompok saja yang presentasi. Baik, kemudian kami membaca hasil kerja. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang sudah dikerjakan. Baik, cerita yang sudah kami kerjakan di sini ada di bawah tema cerita dalam hidup rukun di lingkungan. Cerita ini menunjukkan sikap rukun. Tokoh yang terlibat dalam cerita ini adalah Weni, Siti, dan Beni. Rukun di lingkungan sekolah. Beni, Rani, tokoh pendukung yang sekian dari hasil presentasi tugas ini. Baik, semua tepuk tangan untuk Kakak Maria. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi ini. Kesimpulan, hidup rukun di lingkungan sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai, aman, dan harmonis dengan saling menghormati, bekerja sama, dan toleransi. Setiap individu dapat hidup berdampingan dan dengan nyaman serta memperkuat persatuan dalam masyarakat. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Ibu minta kesediaan dari Kakak Ame untuk membawa kita dalam doa. Belum singkat-singkat Amelia. Pulang malah saya diminta dalam doa. Shalom, selamat sore teman-teman. Kami sudah belajar. Sekarang kami mau pulang ke teman kami dari gerbang ini dan timbangan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Amin. Terima kasih buat Kakak Ame yang sudah membawa kita dalam doa pulang. Pertemuan kita sampai di sini dan kita akan jumpa di minggu depan. Selamat. Shalom.